Pernahkah Anda merasa ada yang tidak beres dalam hubungan Anda? Entah itu dengan teman, keluarga, atau pasangan. Apakah Anda pernah merasakan ketegangan dan kebingungan yang datang dari kata-kata dan tindakan yang tidak sesuai? Terkadang, kita tidak hanya terjebak dalam kebohongan orang lain, tetapi juga dalam kebohongan yang kita biarkan begitu saja. Tapi apakah Anda pernah mempertanyakan diri Anda sendiri? Apakah kita terlalu sering dibohongi hingga kita kehilangan arah dalam hidup? Saat kita terjebak dalam perasaan yang tidak jelas ini, apakah kita juga mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya kita pegang teguh? Mari kita gali lebih dalam dan temukan cara untuk mengenali tanda-tanda pembohong yang bisa menjadi ancaman bagi kesejahteraan mental kita. Dan lebih penting lagi, kita akan mempelajari bagaimana Stokisme dapat membantu kita menghadapi ini semua dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Poin yang pertama, ketidaksesuaian antara kata dan tindakan. Kita semua tahu bahwa kata-kata adalah cerminan dari hati dan pikiran seseorang. Namun, satu tanda paling jelas dari seorang pembohong adalah ketidaksesuaian antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Mereka berbicara tentang satu hal, tetapi tindakan mereka menunjukkan yang lain. Ini adalah salah satu tanda yang paling mudah diidentifikasi, namun seringkali diabaikan karena kita cenderung memberi mereka manfaat kesalahan. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang berjanji akan berubah atau memperbaiki sesuatu, tapi kenyataannya mereka tetap melakukan hal yang sama. Misalnya, dalam hubungan pertemanan, Anda mungkin pernah mendengar teman Anda berkata, "Saya akan lebih sering hadir, saya akan lebih perhatian," tapi kenyataannya mereka selalu mengabaikan Anda, bahkan saat Anda membutuhkan bantuan mereka. Ini adalah contoh klasik dari ketidaksesuaian kata dan tindakan. Mari kita lihat kisah Steve Jobs. Dia dikenal sebagai seorang pemimpin visioner yang sangat menuntut, namun ada kalanya kata-kata dan tindakan yang dia lakukan sangat tidak sejalan. Dalam perjalanan karirnya, Jobs pernah berjanji akan memperlakukan orang dengan lebih baik, namun pada kenyataannya, dia seringkali bersikap kasar dan menuntut lebih dari orang lain. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa penting untuk menilai tindakan lebih dari kata-kata semata. Jika Anda menemui seseorang yang selalu berjanji tapi tidak menepati janji mereka, seperti rekan kerja atau pasangan, lihat tindakan mereka. Jika apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, ini adalah waktu yang tepat untuk memperhatikan lebih dekat dan melindungi diri Anda. Dalam hidup Stoik, kita diajarkan untuk menilai seseorang berdasarkan tindakan mereka, bukan hanya kata-kata mereka. Pembohong seringkali berusaha memanipulasi persepsi orang lain agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini, kita mengenal fenomena cognitive dissonance, perasaan tidak nyaman yang muncul saat ada ketidaksesuaian antara pikiran dan tindakan. Bagi mereka yang berbohong, disonansi kognitif ini mendorong mereka untuk lebih banyak berbohong agar tampak konsisten, meskipun tidak ada kebenaran di baliknya. Poin yang kedua, tanda-tanda kecemasan yang berlebihan. Pembohong seringkali terlihat sangat cemas. Mereka merasa perlu untuk terus-menerus menjaga kisah mereka agar tetap kokoh, yang akhirnya membuat mereka cemas dan tertekan. Ini terlihat dari perilaku mereka yang seringkali tampak gelisah, terdesak, atau tidak nyaman ketika berbicara. Pernahkah Anda merasa ada yang aneh ketika seseorang terus-menerus membicarakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibahas? Contohnya, dalam dunia profesional, kita sering menemui rekan kerja yang tampak tidak nyaman ketika berbicara tentang suatu proyek yang seharusnya sudah selesai. Namun mereka terus memberi alasan tanpa pernah menunjukkan hasil konkret. Inilah salah satu tanda kecemasan yang berlebihan. Seperti kasus di dunia bisnis yang melibatkan Elon Musk. Dalam berbagai wawancara, Musk seringkali menunjukkan kecemasan yang jelas ketika topik mengenai kesalahan
atau kegagalan diungkit. Tanda-tanda kecemasan ini seringkali muncul karena mereka takut kebenaran akan terungkap. Cobalah untuk berlatih mendengarkan secara aktif, baik itu dalam pertemanan atau profesional. Ketika seseorang berbicara dengan cara yang penuh kecemasan dan tidak konsisten, ini mungkin menjadi sinyal bahwa mereka sedang berusaha menutupi sesuatu. Jangan ragu untuk bertanya lebih lanjut jika Anda merasa ada yang tidak beres. Kecemasan berlebihan bisa berasal dari perasaan bersalah yang mendalam. Ketika seseorang berbohong, mereka akan merasa cemas karena tahu bahwa kebohongan mereka bisa terungkap. Dalam hal ini, pembohong berusaha menghindari perasaan tidak nyaman yang datang dari kebenaran. Poin yang ketiga, menggunakan manipulasi emosional. Salah satu teknik yang sering digunakan oleh pembohong adalah manipulasi emosional. Mereka akan mencoba untuk membuat Anda merasa bersalah atau tertekan agar Anda menerima kebohongan mereka. Ini adalah salah satu taktik yang sangat berbahaya karena mereka bermain dengan perasaan Anda. Contoh umum dari manipulasi emosional adalah ketika seseorang berpura-pura terluka atau merasa sangat kecewa untuk mendapatkan pengertian atau dukungan. Dalam hubungan pribadi, misalnya, seseorang mungkin berkata, "Jika kamu benar-benar peduli padaku, kamu akan memaafkan aku." Kalimat ini seringkali digunakan untuk menutupi kesalahan mereka dan membuat Anda merasa bersalah. Dalam dunia politik, kita melihat banyak pemimpin yang menggunakan teknik manipulasi emosional untuk mendapatkan dukungan atau membenarkan tindakan mereka. Misalnya, seorang politisi mungkin mencoba memanfaatkan rasa takut atau simpati publik untuk membenarkan kebijakan mereka, meskipun kebijakan tersebut sebenarnya merugikan banyak orang. Penting untuk tetap tenang dan tidak terbawa oleh emosi. Ketika seseorang mencoba memanipulasi Anda secara emosional, cobalah untuk menjauhkan diri sejenak dan menilai situasi dengan objektif. Jangan biarkan rasa bersalah atau simpati mengaburkan penilaian Anda. Manipulasi emosional adalah cara bagi pembohong untuk memanipulasi persepsi dan membuat orang lain merasa terjebak. Mereka memanfaatkan perasaan manusia yang natural, seperti empati atau rasa takut, untuk menciptakan rasa bersalah atau mempengaruhi keputusan kita. Poin yang keempat, menghindari pertanyaan langsung. Pembohong seringkali menghindari pertanyaan langsung atau menjawab dengan cara yang tidak jelas. Ketika seseorang berbohong, mereka tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak informasi, karena itu bisa membuka celah untuk kebohongan lainnya. Misalnya, dalam sebuah pertemuan kerja, seseorang yang tidak mengerjakan tugas dengan baik bisa menghindari pertanyaan tentang hasil kerja mereka dan memberikan jawaban yang kabur atau tidak langsung. Mereka akan mencoba mengalihkan topik atau menjawab secara ambigu agar tidak terbongkar. Seperti halnya dalam kasus selebriti atau tokoh publik, mereka sering menghindari pertanyaan langsung dari media atau wartawan yang mungkin dapat mengungkapkan sisi lain dari kehidupan mereka yang tidak ingin diketahui oleh publik. Cobalah untuk berbicara dengan lebih langsung dan jujur. Jika seseorang mencoba menghindari pertanyaan Anda, itu adalah tanda bahwa mereka mungkin tidak ingin Anda mengetahui kebenarannya. Jangan takut untuk meminta klarifikasi atau mengajukan pertanyaan lanjutan. Menghindari pertanyaan adalah mekanisme perlindungan diri bagi pembohong. Mereka merasa terancam oleh kebenaran dan mencoba untuk meminimalkan risiko kebohongan mereka terbongkar. Poin yang kelima, perubahan dalam perilaku yang tak terjelaskan. Seringkali, pembohong akan menunjukkan perubahan dalam perilaku mereka yang tidak dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Mereka menjadi lebih tertutup, lebih jarang berinteraksi, atau mulai menunjukkan pola perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Misalnya, jika seseorang yang biasanya terbuka dan mudah diajak berbicara tiba-tiba menjadi lebih tertutup,
Ini bisa menjadi tanda adanya sesuatu yang mereka sembunyikan. Banyak pemimpin bisnis atau selebriti yang tiba-tiba mengubah pola perilaku mereka setelah terlibat dalam kontroversi atau masalah pribadi. Perubahan ini bisa disebabkan oleh kebohongan atau sesuatu yang mereka coba sembunyikan. Jika Anda merasa ada yang aneh dalam perilaku seseorang, coba untuk memperhatikan lebih dalam. Terkadang, perubahan mendadak dalam perilaku bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Perubahan perilaku ini seringkali disebabkan oleh stres yang dihasilkan dari kebohongan. Saat seseorang berbohong, mereka merasa terancam dan perilaku mereka mulai mencerminkan kecemasan ini. Sekarang, Anda telah memahami bagaimana mengenali tanda-tanda pembohong yang dapat memengaruhi kehidupan Anda. Dengan mengembangkan kebijaksanaan stoik dan kemampuan untuk menilai tindakan dan perilaku secara objektif, Anda bisa melindungi diri dari kebohongan yang dapat menyebabkan stres dan kerusakan. Ingatlah bahwa dalam hidup ini, kebenaran adalah teman terbaik kita. Menjaga diri dari pembohong bukan hanya tentang melindungi diri, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan integritas dan ketenangan pikiran yang sejati.